Di sebuah sekolah pasti ada yang namanya ekstrakurikuler atau sering disebut dengan ekskul. Ada ekskul wajib dan juga ekskul pilihan. Rasanya sayang sekali jika kita hanya mengikuti satu ekskul. Kenapa sih sayang sekali? Karena dengan mengikuti ekskul, kita dapat belajar berorganisasi dan juga bekerja sama. Selain itu, kita pun dapat belajar untuk memanajemen waktu dengan sebaik mungkin. Nah, untuk mengikuti ekstrakurikuler tentunya kita harus dapat mencapai visi dan misi sebuah organisasi. Apa sih itu visi dan apa itu misi? Mari kita belajar lebih dalam lagi mengenai visi misi dalam Lokakarya Literasi bersama dengan Ibu Citra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Selamat siang kelas. Waalaikumsalam. Ya, dan juga kakak-kakak OSIS dan MPK kelas 9. Senang rasanya kita dapat bersilaturahmi ya di sini di pertemuan ini dengan dalam rangka yaitu tadi kalian mendapatkan istilahnya lokakarya di sini untuk mengetahui bagaimana sih itu pembuatan visi, bagaimana itu juga pembuatan misi. Nah, sebelumnya tadi Ibu Ndari sudah menyampaikan mengenai salah satu manfaat dalam berorganisasi. Nah, tentunya ketika kalian berorganisasi, kalian akan istilahnya bekerja sama ya antara satu individu dengan individu yang lain gitu. Dan tentunya bukan menjadi hal yang mudah gitu. Kenapa? Karena di sini kan kalian punya yang namanya karakter. Nah, kalian akan dihadapkan dengan karakter lainnya yang belum tentu sepaham. Nah, untuk memiliki kesepahaman tersebut, tentunya harus ada yang namanya visi dan misi dalam sebuah organisasi. Nah, kira-kira di sini apakah ada yang tahu visi itu apa, misi itu apa? Di situ lebih ke tujuannya bukan. Ya, betul. Cita dari organisasi itu apa? Ya, betul. Jadi tadi sudah jelas Kak Tevi menyampaikan bahwa visi itu adalah tujuannya. Tujuan dari mencapai sesuatu hal dalam organisasi tersebut. Jadi, kalau misalnya kalian ingin melangkah bersama-sama dalam satu organisasi, tentunya harus memiliki satu tujuan. Karena apabila memiliki istilahnya banyak tujuan antara satu orang dengan yang lain, tentunya menjadi hal yang cukup sulit gitu. Nah, satu tujuan tersebut, bagaimana langkah-langkah yang didapatinya? Nah, hal tersebut dapat dilakukan dengan adanya misi gitu. Ya. Kemudian, visinya apa saja? Visi itu memiliki pernyataan cita-cita. Namun, yang harus kalian ingat adalah cita-cita di sini, cita-cita yang di masa mendatang. Jadi bukan masa sekarang. Visi itu adalah yang di masa depan. Gitu. Apakah kalian sudah menemukan tujuan kalian dalam hidup gitu ya? Selanjutnya kita bahas mengenai misi. Nah, misi sendiri adalah penjabaran yang lebih jelasnya atau langkah-langkahnya. Kemudian langkah ataupun tahapan yang semuanya harus dilalui. Jadi lebih jelas, lebih rinci. Nah, tapi rinciannya itu akan tertuang dalam apa? Tertuangnya yang disebut dengan Kira-kira ada yang tahu apa itu proker? Program kerja. Betul. Program kerja itu biasanya ada nama-nama uniknya ya di sana. Kakak bisa sebutin tidak salah satu contoh program kerja di divisinya kakak? Yang lomba 17 Agustusan. Ya, betul. Ya, itu juga termasuk diwadahi oleh OSIS. Nah, kemudian kita lanjutkan kembali. Terima kasih Safira. Untuk yang keempat, tadi langkah-langkah pada misi itu bersifat strategi atau taktik. Jadi taktik yang pertama, tadi Bu Citra sampaikan bahwa visi, yang namanya visi itu kan pandangan. Jadi pandangannya bukan pandangan untuk saat ini, tapi pandangan untuk masa depan. Nah, visi ini biasanya tidak untuk diubah dalam waktu. Nah, kemudian visi tersebut harus sebagai bentuk ekspresi dan kreativitas. Artinya dapat mewadahi dari semua anggota, bukan hanya anggota OSIS. Kalau OSIS berarti mewadahi siapa sih? Dan MPK itu mewadahi seluruh siswa dan siswi di SMP Cakra Buana ya. Kemudian, nah Ibu Citra ingin
memperlihatkan salah satu visi dan juga misi dari anggota OSIS yang akan diwakili oleh Ketua OSIS Gana Cipta Badrika Volume 5. Kakak Nadine bisa bantu menyampaikan bagaimana sih kemarin Kakak Nadine menyampaikan visinya, kemudian Kakak Nadine nih terinspirasi dari mana sih membuat visi seperti ini? Aku bikin visinya itu lihat dari situ. Jadi memajukan cara kerja organisasi siswa intrasekolah SMP Cakrabuana itu juga berdasarkan dari pengalaman waktu kelas 7. Aku pengen cara kerja OSIS-nya itu jadi lebih meningkat lagi dari sebelumnya. Begitu. Memajukannya bagaimana? Nah, terdapat nih di misinya Nadine. Ibu Citra tadi sudah baca dan Ibu Citra sudah tandai bahwa ini loh ada kaitannya dengan visinya Nadine sebelumnya. Bagaimana cara memajukan program agar kerjanya itu istilahnya lebih efektif dibandingkan tahun sebelumnya dan tetap terkait dengan karakteristik sekolah yang kreatif, santun, dan berbudaya. Nah, contohnya bisa Nadine sampaikan poin-poin berikut. Ya. Yang pertama itu ada menyukseskan program-program OSIS GCB di berbagai bidangnya masing-masing, mempererat ikatan antara sesama anggota untuk keberhasilan bersama, membentuk karakter kreatif siswa dan siswi dengan ucapan ekspresi melalui berbagai karya seni, meningkatkan karakter santun dengan menghimbau budaya 2S dan 3S terhadap sesama, membuat siswa dan siswi menjadi berbudaya dengan memperbanyak kegiatan yang berkaitan dengan budaya tradisional Indonesia, menciptakan lingkungan sekolah yang aman, nyaman, serta bersih sebagai lingkungan belajar siswa dan siswi. Baik, terima kasih. Nah, hal-hal yang ada di sini tadi semuanya ada, betul. Kreatifnya ada, santunnya ada, berbudayanya ada, kemudian program-programnya bagaimana bentuknya. Nah, itu tertuang di program ini sudah tepat untuk misi yang dibuat oleh Nadine sebagai perwakilan dari OSIS ya. Apa yang ada di visi sebelumnya itu tersampaikan dalam misi. Walaupun kita belum tahu jelas yang dimaksud Nadine untuk membuat siswa dan siswi menjadi berbudaya berkaitan dengan budaya tradisional Indonesia itu seperti apa. Nadine dan juga yang lainnya membuat program kerja gitu. Coba Nadine bisa menyebutkan tidak salah satu contoh untuk yang membuat siswa dan siswi menjadi berbudaya berkaitan dengan budaya tradisional Indonesia? Salah satunya itu menggunakan bisa batik bebas, bisa batik sekolah di hari-hari penting. Ya, kemarin Ibu Citra tunggu lagi ide-ide kalian yang luar biasa. Ya, adalah tantangannya nih untuk yang lainnya adalah sekarang giliran kamu dan kamu atau kalian untuk membuat visi dan misi yang kreatif dan juga inovatif. Kalian buat dalam bentuk PPT dan juga di email ke smpcakrabuana@gmail.com. Jadi akhir dari lokakarya hari ini adalah itu tadi, kalian membuat visi dan misi, tapi buatlah dengan sekreatif mungkin, seinovatif mungkin. Nah, kapan ini terakhirnya? Terakhirnya adalah di hari Jumat. Coba kita ingin melihat apa sih keinginan kalian sebagai peserta didik di kelas 7. Apa sih tadi langkah-langkah yang ingin kalian buat, inovasi untuk programnya kalian bersama teman-teman gitu. Nah, ini dalam pembuatan visi misi mereka ada kesulitan. Kakak kelas 9 boleh ya untuk pendamping jadi tutor. Jadi kalian boleh bertanya kepada kakak Nadine, kakak-kakak kelas 9 yang ada di sini untuk tanya-tanya bagaimana sih cara membuat visi dan misi yang tadi sudah dijelaskan oleh. Tidak perlu takut salah, karena itu tadi kita ini kan berlatih ya, namanya juga lokakarya, kita sedang berlatih untuk membuat suatu karya. Nah, karyanya itu apa? Karyanya adalah visi dan juga tanya. Tadi Ibu Citra bilang GCB, Gana Cipta Badrika. Kelas 7 di sini tahu tidak apa itu Gana Cipta Badrika? Kepanjangannya atau artinya itu apa ya? Pasukan berpengetahuan luas. Oh, itu artinya pasukan berpengetahuan luas. Ya, terima kasih. Mau bertanya? Tidak ada? Baik, kalau begitu terima kasih anak kelas 7 yang hebat. Di sini tentunya Ibu Citra tidak bisa dan juga Bundari apabila tidak ada wali kelas kalian di sini yang tentunya sambil memantau, ada Miss Resti, Miss Noni dan juga Pak Alim ya. Terima kasih untuk walas-walas hebat yang membantu dalam program Lokakarya ini ya. Kemudian Ibu Citra ucapkan terima kasih juga untuk panitia OSIS MPK kelas 9 yang tetap semangat, selalu tersenyum manis, tuh manis banget senyumnya.
gitu untuk adik-adiknya ini. Yang tadi aku nggak kenal sama siapa ini, belum sering ketemu, karena kan biasanya hanya kelas 71 ya 71 aja, 72 aja, sama dengan halnya 73. Nah, melalui ajang yang seperti ini kita bisa saling tatap muka antara kelas 71 sampai dengan 73. Gitu, mudah-mudahan secepatnya kita bisa bertemu juga di sekolah. Mari laksanakan jargon literasi terlebih dahulu. Literasi membaca, menulis, budayakan, literasi. Salam kreatif, santun, dan juga berbudaya. Terima kasih, sampai ketemu lagi kelas 7, kelas 9 juga sehat selalu ya. Salam literasi SMP Cakrabuana. Membaca, menulis, budayakan literasi.